wabarakatuh. Halo teman-teman. Jadi di sini kita bakal jelasin materi bahasa Indonesia terkait tentang teks cerita sejarah dan juga novel sejarah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut. Jadi apa sih pengertian dari teks cerita sejarah? Jadi teks cerita sejarah adalah teks non-fiksi yang menceritakan peristiwa kejadian nyata di masa lalu yang dianggap penting atau berpengaruh. Oke teman-teman, jadi apa sih tujuan dari teks cerita sejarah itu? Nah, yang pertama itu adalah untuk mencatat dan menyampaikan informasi sejarah secara akurat. Yang kedua adalah untuk memberikan pelajaran moral, sosial, politik, maupun budaya. Yang ketiga adalah untuk menjadi sumber pembelajaran dan referensi bagi generasi berikutnya. Dan yang terakhir adalah untuk mempertahankan bukti tertulis dari peristiwa penting tersebut, teman-teman. Ciri teks sejarah yang pertama, objektif sesuai kenyataan pribadi perempuan. Yang kedua, berdasarkan fakta atau harus ada buktinya seperti dokumen, arsip atau cerita kesaksian. Yang ketiga, memakai bahasa formal, baku dan informatif. Yang keempat, ditulis berdasarkan urutan waktu atau kronologis. Dan yang terakhir, biasanya menyebutkan nama tokoh, waktu, tempat, dan sumber cerita. Nah, buat struktur dari teks cerita sejarah ini ada 3. Yang pertama, orientasi, yaitu pengenalan latar yang berisi siapa, kapan, di mana, dan konteks singkat. Yang kedua, itu ada urutan peristiwa atau kronologi kejadian. Biasanya juga dijelaskan sebab dan akibat. Nah, yang terakhir ada reorientasi atau penutup yang biasanya berisi simpulan, refleksi, atau makna singkat dari teks tersebut. Selanjutnya ada fungsi dari teks cerita sejarah. Yang pertama sebagai edukasi, yang kedua sebagai referensi sejarah, yang ketiga sebagai pengingat kolektif, dan yang terakhir sebagai pembentukan identitas sosial dan nasional. Nah, buat kaidah kebahasan teks cerita sejarah yang pertama yaitu ada konjungsi temporal, kemudian pada akhirnya setelah itu terus ada konjungsi kausalitas karena, sehingga, oleh karena itu, ada nomina spesifik, nama tokoh, institusi tempat, keterangan waktu, tanggal, tahun, era, bahasa formal, dan fakta klaim yang disertai sumber, dan yang terakhir ada kata kerja pasif. Nah, selanjutnya ada jenis teks cerita sejarah. Jadi yang pertama ada cerita asal-usul daerah atau kota. Yang kedua ada biografi tokoh seperti biografi Bung Karno, biografi Raden Ajeng Kartini. Selanjutnya ada sejarah nasional seperti teks proklamasi, teks pemuda. Dan yang terakhir ada sejarah sosial, ekonomi, dan budaya. Misalnya seperti perkembangan batik dan perdagangan zaman dahulu. Oke, untuk kerangka atau proses menyusun teks sejarah yang pertama itu ada pilih topik dan batasi ruang hukum antara tema dan makna. Kumpulkan bukti primer dan bukti sekunder. Yang ketiga, verifikasi fakta. Yang keempat, tulis draft pertama. Yang kelima, susun outline. Yang keenam, cantumkan referensi atau sumber. Dan yang terakhir yaitu edit untuk keakuratan, kebahasaan, dan juga kelengkapan sumber. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari teks cerita sejarah. Nah, contoh teks cerita sejarah ini menggunakan bahasa yang formal dan urutannya sesuai dengan struktur teks cerita sejarah. Nah, apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dalam teks cerita sejarah? Yang pertama itu ada rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua ada keteladanan tokoh. Yang ketiga itu ada pembelajaran sejarah, hindari mengulang kesalahan. Dan yang keempat itu ada rasa kebangsaan dan solidaritas. Nah, selanjutnya teks cerita sejarah juga mempunyai sifat. Yang pertama faktual, jadi harus ada buktinya seperti dokumen, arsip, atau kesaksian orang yang mengalami peristiwa tersebut. Yang kedua ada objektif, jadi harus berdasarkan pernyataan atau pernyataan, tidak berdasarkan opini penulis. Dan yang terakhir ada dokumentatif. Lalu ada tips analisis atau berpikir kritis siswa. Yang pertama itu periksa sumber, primer versus sekunder. Yang kedua ada cek kronologi, apakah urutan peristiwa logis. Yang ketiga ada amati penggunaan bahasa, apakah ada opini yang disebutkan sebagai fakta. Terakhir adalah cari bukti tambahan bila narasi tampak bias. Terima kasih. Jadi apa sih pengertian novel sejarah? Novel sejarah adalah karya fiksi yang mengangkat latar, tokoh, atau peristiwa sejarah, tetapi ditulis dengan imajinasi pengarang. Novel sejarah bertujuan untuk menghibur para pembaca melalui cerita yang dramatik, menyampaikan pesan moral atau kritik sosial melalui alur dan karakter, juga mengenalkan para pembaca pada periode sejarah secara emosional. Berikutnya adalah ciri-ciri dari novel sejarah. Ciri-cirinya adalah yang pertama ada unsur nyata sejarah. Yang kedua, alur bisa dibuat lebih dramatis agar ceritanya lebih menarik. Yang ketiga, penulis bisa menambahkan karakter fiksi yang nantinya akan digabungkan dengan karakter nyata sejarah. Dan yang terakhir, berisi pesan moral, perjuangan, dan nilai budaya yang kuat.
novel sejarah berfungsi untuk menghibur sekaligus mendidik, mengenalkan sejarah dengan cara menarik, dan juga untuk menemukan nasionalisme. Selanjutnya ada struktur novel sejarah. Yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan bagian pembuka dari novel sejarah. Dan juga di sini terdapat pengenalan tokoh, alur, dan juga suasana. Yang kedua ada pengungkapan peristiwa. Di bagian ini dijelaskan bagaimana awal masalahnya terjadi. Yang ketiga ada reaching action. Di bagian ini menjelaskan bagaimana masalah itu mulai menegangkan. Yang keempat ada komplikasi, yaitu puncak dari masalah tersebut. Yang kelima ada evaluasi atau resolusi. Di bagian ini menjelaskan bagaimana masalah itu diselesaikan. Dan yang terakhir ada koda, berisi bagian penutup dan juga amanat maupun kesimpulan. Nah, novel sejarah memiliki unsur-unsur sebagai yang pertama ada tema. Tema adalah pokok masalah yang diangkat dalam cerita. Lalu ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah karakter dalam cerita, dan penokohan adalah bagaimana cara penulis menggambarkan watak tokoh. Lalu ada latar. Latar adalah keterangan mengenai waktu, tempat, dan suasana. Lalu selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang disusun dalam cerita. Lalu ada amanat. Amanat adalah nilai atau pesan moral yang ingin disampaikan penulis dalam cerita. Lalu yang terakhir ada sudut pandang. Sudut pandang ini adalah bagaimana posisi penulis dalam menyampaikan cerita. Selanjutnya ada unsur ekstrinsik novel sejarah. Yang pertama ada latar belakang sekarang, yang kedua ada nilai-nilai kehidupan, yang ketiga ada kondisi sejarah, yang keempat ada kondisi sosial dan budaya, dan yang terakhir ada situasi pembaca, psikologis pembaca. Nah, juga ini adalah contoh dari teks novel sejarah. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan novel sejarah. Yang pertama menggunakan kata kerja material, yang kedua menggunakan kata kerja mental, yang ketiga menggunakan kata sifat khusus, yang keempat menggunakan konjungsi temporal, yang kelima menggunakan bahasa deskriptif dan naratif, dan yang keenam adanya campuran fakta dan imajinasi. Langkah membuat novel sejarah. Yang pertama, tetapkan karya tema dan periode sejarah. Lalu yang kedua, lakukan desa tinggal. Yang ketiga, membuat karakternya. Yang keempat, susun alur ceritanya. Yang kelima, perhatikan bahasa dan nada. Yang keenam, masukkan detail sejarahnya. Lalu yang ketujuh, tetapkan pesan dan nilainya. Lalu yang terakhir adalah lakukan editing dan konsultasi. Oke teman-teman, jadi ini adalah perbedaan dari teks cerita sejarah dan juga novel